Rapat pleno Partai Golkar resmi memilih Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas Ketua Umum partai itu. Nama Agus Gumiwang sebelumnya memang santer ditunjuk menjadi pelaksana tugas menggantikan Airlangga Hartarto yang mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar. Nantinya, Agus Gumiwang bertugas untuk mempersiapkan Munas Partai yang beragendakan salah satunya untuk menunjuk Ketua Umum baru Partai Golkar. Secara musyawarah dan mufakat, saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Penyebab mundurnya Airlangga Hartarto hingga kini menimbulkan beragam spekulasi. Salah satunya kasus hukum. Sebelumnya Airlangga memang sempat diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah. Namun Kejaksaan Agung membantah akan ada pemeriksaan Menko Perekonomian itu dalam waktu dekat. Apakah akan dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan? Saya tegaskan bahwa kami sampai saat ini belum mendapatkan info soal itu. Kami baru mendapatkan info dari teman-teman media. Ada pula spekulasi cawe-cawe Presiden Jokowi di internal Partai Golkar. Meski anggapan ini dibantah oleh Jokowi. Urusan Pak Airlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Airlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito, tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai, nggak bisa. Cawe-cawe Jokowi dikaitkan dengan santernya nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kader Golkar ini disebut-sebut sebagai calon potensial Ketua Umum Golkar. Jika Bahlil terpilih, maka pengaruh Jokowi di Partai Beringin tersebut diperkirakan akan kian menguat. Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham tak menampik Bahlil merupakan calon kuat. Bahkan lebih dari 30 daerah mendukung Bahlil. Bahlil Lahadalia adalah memenuhi syarat secara organisatoris seperti itu. Bahkan kalau kita ingin bandingkan dengan kader-kader yang ada, justru saudara Bahlil Lahadalia ini adalah merupakan kader plus. Karena kepengurusannya mulai dari daerah. Kalau mungkin yang lain tiba-tiba di atas saja, tidak pernah di daerah. Nah, kalau apa bedanya? Kalau kader dari daerah, itu pasti memahami suasana kebatinan daerah. Kasih adalah, itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai Ketua Umum. Itulah sebabnya mungkin sudah 33. Yang lain ini mungkin hanya masalah teknis saja. Dan saya punya keyakinan nanti lengkap menjadi 38. Saya punya keyakinan itu. Lalu akankah Ketua Umum baru Golkar nanti akan semakin mendekatkan hubungan Golkar dan Jokowi? Atau ada kemungkinan lain? Hasilnya akan terlihat dalam musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar pada 20 Agustus mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, semalam pleno Partai Golkar akhirnya memutuskan nama Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Lalu pada 20 Agustus mendatang, Rapimnas dan Munas bakal digelar untuk memilih sosok yang akan duduk sebagai Ketua Umum Partai Beringin itu. Nama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menguat menjadi salah satu calon Ketua Umum. Akankah Bahlil bisa menguatkan hubungan Jokowi dan Partai Golkar atau akan ada kejutan politik lain? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Sudah ada Ketua DPP Partai Golkar, ada Dev Laksono. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Dev. Selamat pagi, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Bung Dev. Kemudian juga ada juru bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, ada Bung Herzaki Mahendra. Selamat pagi, Assalamualaikum.
Bung Zaki. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bang Dev. Iya, kemudian Selamat juga pagi. sudah hadir ke studio ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, sudah ada Kang Ujang Komarudin. Selamat pagi Kang Ujang. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semalam akhirnya terpilihlah nama Agus Gumiwang Kartasasmita dalam rapat pleno, dan di harian Kompas, Bung Dev, di halaman 2 ini judulnya Lobi-lobi dibalik pemilihan kilat Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum. Nampaknya semalam mulus-mulus saja. Benarkah ada lobi-lobi politik di sana? Ya, kalau lobby-lobby politik itu hal yang lumrah, apalagi di dalam Golkar ya. Kita kan partai yang dinamika, yang terbuka secara demokratis. Jadi pasti ada pembicaraan dan juga untuk mencapai kesepakatan. Apalagi kan kita memilih PLT itu dari antara para waketum. Nah, jadi pasti ada kesepakatan antara sesama. Lalu sebelum kita melaksanakan rapat pleno, kita sudah menyepakati ya secara mufakat bahwa yang terbaik untuk saat ini Golkar dipimpin oleh Pak Agus Gumiwang untuk melanjutkan kepemimpinan dari Pak Erlangga Hartarto. Oke, lobi-lobi politiknya hanya sebatas internal ataukah ada spekulasi juga sebenarnya lobi-lobi politik ini juga ada faktor eksternalnya juga nih untuk memilih nama Agus Gumiwang Kartasasmita yang kita tahu juga merupakan menteri dari kabinet Presiden Jokowi. Katanya begitu, benarkah demikian, Bung Dev? Mohon maaf tadi sempat keputus yang depannya. Kenapa pertanyaannya, Mbak? Iya, jadi begini. Lobi-lobi politik itu kan pasti ada di internal begitu ya. Lalu benarkah ada lobi-lobi politik dari faktor eksternal? Ada anggapan ya nama Agus Gumiwang ini merupakan kilat lah karena kan ada di lingkaran menterinya Presiden Joko Widodo. Benarkah demikian jawaban Anda, Bung Dev? Saya rasa itu spekulasi yang terlalu jauh ya. Itu mungkin agak sedikit konspirasi teori. Kenapa? Karena Pak Agus Gumiwang itu ya sama seperti Pak Erlangga Hartarto, Mas Dito, Mas Jerry, semua itu kan ada di dalam kabinet. Akan tapi semua itu kan sudah jauh sebelum masuk kabinet, itu jauh sebelum terbentuknya bahkan pemerintahan Presiden Jokowi sudah ada di Golkar lebih dahulu. Mas Agus itu Pak Menteri sudah ada di Golkar dari mungkin tahun 90-an. Nah, jadi jauh sebelum itu sudah menjadi kader Golkar tulen dan dalam kondisi saat seperti ini ya yang terbaik itu adalah Pak Agus Gumiwang gitu. Jadi menepis anggapan kalau memang ini ada faktor eksternal juga dalam pemilihan kilat Agus Gumiwang semalam. Kalau faktor eksternal saya pastikan tidak ada karena Golkar itu partai besar yang independen. Jadi kita ini menentukan kebijakan sikap kita secara mandiri dan kita yakini bahwa ini adalah yang terbaik. Oke, begini Bung Dev, kemarin juga sudah diputuskan untuk Munas luar biasa pada tanggal berapa? Jadi kita akan Rapimnas, ya akan gelar Rapimnas untuk mensahkan Munas. Jadi kita putuskan untuk dilaksanakan tanggal 20-21 Agustus ini agar kita bisa mempercepat Rapimnas 20 Agustus dan langsung dilanjutkan ke Munas. Oke, berarti 20 Agustus ini Rapimnas untuk memutuskan Munas ya? Mensahkan ya, Munas juga sudah Munas. kita putuskan kemarin. Ya, jadi langsung 20 Agustus kita buat Rapimnas, lalu sore harinya kita langsung mulai Munasnya sampai dengan 21 malam. Oke. Nama Agus Gumiwang apakah masih menjadi calon terkuat juga untuk menjadi ketua umum definitif untuk di Munas ataukah mungkin ada nama lain ini yang beredar kencang sekali di publik, nama Bahlil Lahadalia? Bung Dev. Tadi malam ya di dalam Munas semua hal bisa diputuskan karena Munas itu kan adalah forum pengambilan tertinggi di dalam Partai Golkar. Jadi segala macam skenario selama masih sesuai dengan aturan itu bisa kita kerjakan. Untuk nama Agus Gumiwang sendiri apakah nanti akan dicalonkan lagi atau bagaimana di Munas? Atau ya sudah cukup di PLT saja? Statement beliau menyatakan bahwa beliau tidak akan maju di Munas. Begitu.
Oke, jadi sudah Jadi, dipastikan nama siapa Agus Gumiwang Kartasasmita tidak akan maju untuk menjadi ketua umum definitif di Munas ya? Salah satu kandidat. itu yang beliau sampaikan kemarin. Kemarin disampaikan kan beliau ke apa namanya awak media pada setelah selesai rapat pleno, ada press conference di situ beliau menegaskan bahwa dia tidak akan maju di dalam Munas yang akan datang. Dia hanya mengantarkan saja menuju Munas nanti. Oke, saya tanya ke Bung Herzaki. Bung Herzaki, ini kan dinamika politiknya kuat sekali begitu ya, apalagi menjelang pendaftaran pilkada. KPU terakhir semalam rapat pleno memutuskan nama Agus Gumiwang. Sosok Agus Gumiwang sudah menyatakan bahwa tidak akan mencalonkan untuk sebagai ketua umum definitif, sebagai kandidat di Munas. Nah, efeknya, dampaknya dari Koalisi Indonesia Maju yang dirasakan oleh Partai Demokrat seperti apa? Ya, makasih Mbak. Pertama yang kami sampaikan selamat kepada Pak Agus Gumiwang Kartasasmita ya sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas ya Bang Dev ya ini sementara pelaksana ketua umum ya. Ya, pelaksana tugas ketua umum ya Golkar dan akan bersiap untuk mengantarkan Rapimnas dan kemudian Munas. Tentu harapan kami dari Demokrat ya, Rapimnas dan Munas dari Partai Golkar yang merupakan saudara tua kami ya, senior kami, tentunya tempat kami belajar banyak mengenai politik ya, itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses gitu. Yang kedua tentu kami menghormati mekanisme dan proses internal yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Mohon maaf, mekanisme dan proses internal dilakukan oleh Partai Golkar, karena bagaimanapun setiap partai ini punya cara sendiri, punya mekanisme sendiri yang berdasarkan ADART-nya gitu. Sehingga kalau bagi kami hal ini menjadi hal lumrah saja, wajar saja, apapun yang dilakukan oleh Partai Golkar, bagi kami tidak akan mempengaruhi relasi misalnya dengan kami Partai Demokrat dan juga dengan teman-teman di KIM. Karena bagaimanapun kami ini semua dasarnya adalah menghargai independensi dan kemandirian proses apapun yang terjadi di dalam partai masing-masing. Sama ini kami berhubungan dengan Pak Erlangga itu adalah sebagai simbol, sebagai perwakilan dari institusi organisasi besar yang bernama Partai Golkar, dan ke depan siapapun yang memimpin Partai Golkar, kami tetap akan menghormati dan menghargainya. Karena pimpinan itu ditentukan oleh partai masing-masing, Mbak. Oke. Ya, jadi kami mendapatkan misalnya hari ini adalah Pak Agus Gumiwang ya, komunikasi tentu ketua umum kami dengan Pak Agus Gumiwang. Tapi di luar itu kan kita tetap berkomunikasi di berbagai layer ya atau tingkatan komunikasi. Nggak ada perubahan bagi kami, tetap misalnya untuk terkait dengan pilkada atau hal-hal lainnya buat persiapan ke depan, kami tetap lanjutkan komunikasi selama ini. Jadi masih berjalan dengan baik ya Mbak. Tapi kalau misalnya berbicara mengenai bagaimana situasi KIM, solid atau tidak solid, tetap tentu solid gitu. Karena kami selama ini dipimpin oleh Pak Prabowo ya, berjalan dengan baik, lancar, semua komunikasi saling terbuka, saling koordinasi ya. Jadi tentu dengan Pak Agus Gumiwang kita akan tetap lanjutkan komunikasi ini dengan baik. Dan ke depan siapapun gitu tanggal 2021 bisa stabil siapapun gitu yang akan terpilih, kita akan ikuti gitu Mbak. Ya, inilah namanya Partai Politik Indonesia, kita saling menghormati dan saling menghargai. Oke, menghormati apapun keputusan partai politik, utamanya adalah Partai Golkar yang sampai saat ini masih berdinamika. Nah, kalau kita lihat begitu ya, Bung Herzaki, Erlangga ini kan kita kenal sebagai sosok yang bisa dikatakan merekatkan Koalisi Indonesia Maju ya. Sebelumnya bahkan sosok yang bisa dikatakan ya banyak mengalah lah di pilkada, seperti ini merelakan sosok Ridwan Kamil yang akhirnya ke Jakarta. Ada tidak kecemasan dari Kim akan ada perubahan arah politik Golkar setelah punya ketua umum yang baru? Pasti akan sedikit banyaknya ada perubahan, walaupun mungkin sedikit, tidak terlalu banyak. Ya begini Mbak, dalam politik, dalam demokrasi itu merupakan suatu hal yang wajar ya. Jika katakanlah ada pimpinan yang berubah lalu kemudian ada perubahan arah kebijakan. Tetapi bagi kami apapun itu kita harus menghormati. Karena bagaimanapun setiap partai politik itu independen atau mandiri dalam mengambil keputusan. Kami misalnya dengan teman-teman Golkar, ada daerah-daerah kami punya jagoan sendiri dan kami kemudian bertarung dengan teman-teman Golkar. Punya jagoan masing-masing. Tapi juga misalnya katakanlah di Sulut ya. Calon gubernurnya itu dari kami, calon wakil gubernurnya dari Golkar gitu. Nah ini kan sudah keluar rekomendasi. Tapi kemudian katakanlah ke depannya dalam beberapa hari ke depan, lalu pasca kepemimpinan yang baru ada rencana atau ada perubahan-perubahan, ya kami sangat memaklumi karena bagaimanapun kami masih menghormati dinamika internal dari masing-masing partai. Jadi katakanlah nih teman-teman Golkar pasca kepemimpinan yang baru
saya mau duduk bareng nih, kayaknya kita mau ada perubahan konstelasi nih untuk misalnya dukungan atau gubernur, wakil gubernur, atau bahkan misalnya bupati atau bupati yang akan diusung, ya kita akan duduk bareng, Mbak. Karena bagaimanapun yang kami hadapi adalah institusi, ada organisasi, dan siapapun memimpin di organisasi itu, ya kami akan mengikuti itu, mekanisme yang berlaku. Tapi kami sangat yakin bahwa ini pilkada sudah mendekati ujung, ya apapun keputusan teman-teman Golkar, kita kami hormati, dan kami yakin bahwa ya namanya dinamika organisasi, dinamika demokrasi. Dinamika demokrasi, dinamika partai politik ya biasa lah ya, apalagi di last minute begitu ya Bung Herzaki. Oke, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, Anda melihat rapat pleno semalam yang akhirnya memutuskan nama Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar yang mengatakan saya tidak akan mencalonkan diri untuk menjadi Ketua Umum definitif di Munas. Apa yang bisa Anda nilai di situ? Ya, saya sudah analisa 2 hari yang lalu. Bahkan terpilihnya Pak Agus Gumiwang itu sudah saya prediksi, bisa dicek kok di jejak digital saya, jadi jejak media. Apa pertimbangannya menurut Anda? Pertimbangannya Pak Agus Gumiwang adalah orang yang dekat dengan Pak Erlangga, di saat yang sama juga dekat dengan Pak Jokowi, jadi jalan tengah. Nah, saya melihat ya Pak Agus Gumiwang ini adalah ya sosok yang ada di tengah yang menjadi bridging, jembatan, ya agar nanti ketua umum definitif ya di tanggal 20 atau 21 Agustus terpilih. Siapa? Bahkan saya sudah berani memprediksi siapa orangnya. Kemungkinan besar Pak Bahlil. Dan itu memang skemanya seperti itu. Oleh karena itu saya tidak terlalu sulit untuk bisa menganalisa terkait dengan Partai Golkar ya, karena memang skema yang dibangun, yang dirancang terkait dengan persoalan mundurnya Pak Erlangga, lalu juga tadi ada PLT, lalu ada Rapimnas, Munas, terpilih nanti ketua definitif yang baru. Saya sudah memprediksi itu 2 hari yang lalu karena apa yang saya dapatkan informasi itu sangat valid gitu. Dan hari ini kan arahnya sangat jelas. Pak Idrus Marham mengatakan memenuhi syarat Pak Bahlil. Lalu juga sudah didukung oleh 30 DPD. Dan bahkan saya mengatakan sudah ada operasi sejak lama terkait dengan dukungan terhadap Pak Bahlil itu. Operasi underground maksudnya. Ya, jadi saya melihatnya sesuatu yang tidak aneh dalam konteks politik dan ini bisa terjadi dimanapun termasuk di Partai Golkar. Tetapi saya melihatnya apapun gonjang-ganjing di Partai Golkar, partai ini tetap solid. Partai ini tetap besar gitu. Dengan caranya sendiri, dengan mekanisme sendiri punya daya tahan yang kuat dalam konteks menghadapi tantangan dan persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini. Benarkah demikian Bung Dev, skemanya memang sudah dirancang sedemikian rupa begitu sejak mundurnya sosok Erlangga Hartarto, kemudian PLT Ketum Agus Gumiwang Kartasasmita, dan terbaru adalah yang tadi disebutkan oleh Kang Ujang Komarudin, nama Bahlil Lahadalia ini juga sudah masuk skema. Jawaban Anda? Ya gini, kalau di dalam politik ya, atau bahkan dalam kehidupan secara general, tidak ada segala sesuatu hal yang secara kebetulan saja. Pasti semua itu ada prosesnya, ada tahapan-tahapannya. Ya, apalagi kita melihat kedekatan Pak Agus Gumiwang kepada Pak Bahlil, juga kepada Pak Erlangga, mereka semua di dalam satu kabinet. Ya, jadi terus kita melihat bagaimana transisi ini menuju pemerintahan yang baru dan semuanya itu terlibat juga di dalam pemenangan Pak Prabowo, sehingga sepertinya sangat mudah untuk menarik garis merahnya akan semua tokoh-tokoh ini. Ya kan, tetapi memang situasinya ini berkembang dengan sangat cepat dan memang untuk dalam situasi perkembangan yang sangat cepat dan menghadapi perhelatan lagi, nanti kita kan ada perhelatan pilkada nanti ya. Jadi ini membutuhkan sebuah kepastian dan kekuatan politik khususnya di dalam Partai Golkar. Oke, kalau untuk skema itu berarti Anda melihat benar nggak sih ada skema itu yang memang sudah dirancang begitu? Ya gini, kalau untuk skema itu bisa berbagai macam pandangan, tergantung kita melihat seperti apa. Kalau saya secara pribadi sebagai kader Golkar, saya lebih melihat bahwa ini adalah suatu dinamika yang di dalam Partai Golkar. Ini hal yang biasa, Golkar mengalami badai-badai yang pernah lebih besar. Kita pernah hampir dibubarkan, kita pernah hampir dinyatakan partai terlarang, tapi selalu kita tuh berhasil keluar muncul menjadi pemenangnya. Jadi ini adalah satu proses untuk memperkuat dan juga mendewasakan Golkar baik secara institusi ataupun individu-individu di dalamnya. Oke, termasuk juga tadi disebutkan oleh Kang Ujang, sebenarnya nama Agus Gumiwang ini hanya sebagai jembatan untuk nantinya nama Bahlil Lahadalia ini menjadi ketua umum definitif di Munaslup. Jawaban Anda?
Ya, Bung Dev? ya Pak Agus sudah menyatakan bahwa dia tidak akan maju di dalam Munas yang akan datang. Jadi kalau dibilang jembatan bagi Pak Bahlil, ya Pak Agus ini sudah otomatis menjadi jembatan bagi siapapun ketua umum yang akan datang, gitu. Karena dia nyatakan tidak akan maju, dia hanya mengantarkan sampai dengan Munas Golkar. Jadi siapapun yang terpilih itulah yang menjadi ketua umum definitif, dan Pak Agus Gumiwang mengantarkan menuju ke sana. Oke, termasuk juga nama Bahlil Lahadalia yang sudah disebutkan oleh nama Idrus Marham, mengatakan bahwa nama Bahlil ini menguat sekali karena sudah didukung 30 DPD. Benarkah demikian? Jangan dijawab dulu Bung Dev, tetaplah bersama kami usai jeda di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi, masih membahas soal bagaimana dinamika yang terjadi di tubuh Partai Golkar setelah Erlangga Hartarto mundur. Semalam, rapat pleno memutuskan nama Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi PLT Ketua Umum. Tapi kemudian yang menjadi menarik adalah Agus Gumiwang Kartasasmita sudah terang-terangan mengatakan tidak akan maju dalam kandidat bursa calon ketua umum definitif di Munas luar biasa. Masih membahasnya bersama dengan Kang Ujang Komarudin, kemudian ada Bung Dev Laksono dari Partai Golkar dan juga ada Bung Herzaki dari Partai Demokrat juga mewakili dari Koalisi Indonesia Maju. Saya ke Bung Dev. Bung Dev, ini kan menarik sekali ya, mengatakan Pak Agus Gumiwang mengatakan tidak akan mencalonkan diri, saya hanya menjembatani. Kemudian yang kemarin juga pada hari yang sama Bang Idrus Marham mengatakan bahwa nama Bahlil Lahadalia ini sudah mengantongi setidaknya dukungan dari 30 DPD begitu. Benarkah sudah ada operasi-operasi semacam ini sebelum Munas luar biasa yang bisa dikatakan ya tinggal melenggang mulus saja begitu? Nama Bahlil Lahadalia, Bung Dev? Kalau melenggang 3 mulus saja tergantung nanti hasil Munasnya seperti apa ya. Kan saya belum bisa menjawab terlalu jauh. Karena saya juga belum mengetahui persis surat dukungan DPD itu dalam bentuk apa. Apakah itu dalam bentuk verbal atau apakah sudah ada surat yang keluar atau sudah ada baru berdasarkan pertemuan. Nah, nanti kita lihat sejauh mana. Akan tapi semua kader Golkar itu ya kita ini memiliki karakter, kalau dalam serangan kita pasti akan langsung menjadi lebih merekat, menjadi lebih solid, lebih satu. Nah, justru dalam hantaman dan tantangan ya, ketika kita menghadapi sedikit masalah, kita langsung cepat merekatkan untuk menghadapi sehingga bisa menyelesaikan kendala tersebut. Apalagi kita berkaitan dalam pemilihan ketua umum. Nah, jadi pasti kita itu akan cepat untuk beradaptasi untuk lebih agar segera satu nama untuk memilih ketua umum yang terbaik untuk kita semua. Tapi nama Pak Bahlil Lahadalia ini memang sudah memenuhi syarat kan kalau untuk menjadi ketua umum definitif dari segi ADART? Dari segi ADART sudah memenuhi persyaratan beliau. Saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, sebenarnya apa sih yang menjadi pertimbangan agar bisa menjadi ketua umum dari Partai Golkar? Partai yang kita tahu menjadi salah satu partai tertua di Indonesia setelah PDI Perjuangan dan juga Partai Persatuan Pembangunan. Dan kita tahu Partai Golkar ini selalu berdampingan dengan pemerintah. Yang pertama tentu DNA Partai Golkar, DNA kekuasaan, DNA pemerintahan. Cuma sebelum ke situ saya akan jelaskan dulu kenapa selalu ada dalam pemerintahan ya, selalu ada dalam kekuasaan. Ada 3 hal atau 3 variabel yang bisa saya jelaskan untuk bisa menjadi ketua umum. Ya, pertama itu faktornya adalah dia punya jabatan. Harus ada punya jabatan dulu di Partai Golkar, di pemerintahan. Pemerintahan. Ya, sebagai menteri, ketua DPR, ketua MPR, wakil ketua. Jadi kalau mau jadi ketua umum pasti harus punya jabatan. Misalkan Pak Erlangga menteri, Pak Agus Gumiwang juga menteri, Pak Bahlil juga menteri, atau siapapun yang punya jabatan strategis di Republik ini, dia baru punya peluang. Kalau nggak punya jabatan juga nggak bisa, sulit. Yang kedua itu yang paling penting bagi saya adalah restu RI 1. Jadi restu RI 1 diakui atau tidak, suka tidak suka itu ada, siapapun ketua umumnya pasti itu akan mendekat kepada meminta restu kepada RI 1, siapapun presidennya gitu. Yang ketiga ini uang, karena bagaimanapun di semua partai ya ketika Munas ya agak mahal gitu harga DPD itu. Nah oleh karena itu saya melihat
dari 3 faktor ini kenapa selalu ada dalam pemilihan? Karena tadi ketika meminta restu izin kepada presiden, nah ini selalu akan dekat, selalu akan berdampingan dengan kekuasaan. Ya siapa yang tadi ya direstui oleh presiden, direstui oleh pemerintah, dialah yang akan menjadi ketua umum. Jadi saya melihatnya seperti ini analisa yang objektif yang bisa saya sampaikan. Tentu saya sayang kepada Partai Golkar, partai besar, ya tentu pilihan di pemerintahan mungkin pilihan yang terbaik. Bahkan di pemerintahan Pak Jokowi selalu menjadi jangkar. Dijangkar pemerintah, loyal terhadap Pak Jokowi, lalu hasilnya juga menang. Artinya suaranya bertambah kursi di DPR. Apalagi yang kemarin Pilpres kemarin ya kan? Ya, Pilpresnya menang mendukung Prabowo Gibran, Di DPR. Pilegnya juga DPR juga bertambah kursinya. Artinya ini adalah suatu prestasi yang dimiliki oleh Partai Golkar. Tetapi tadi ketika sudah masuk pemerintahan, ya tentu tadi ada dalam konteks tadi kerjasama dengan sang presiden itu, siapapun sang presidennya begitu. Oke, dan Anda melihat nama Bahlil Lahadalia juga sudah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo? Kan saya sudah analisa tadi. Jadi saya dari 2 hari mengkalkulasi ya data-data gitu, informasi yang saya harus analisa, saya pilah-pilah secara objektif. Saya sudah sampaikan tadi di awal kepada Mbak Adisti bahwa skema yang saya baca adalah menempatkan Pak Agus Gumiwang sebagai pelaksana tugas, dan ini terjadi kan. Jadi pleno memutuskan itu gitu, dan itu ya hal yang lumrah saja, hal Sudah biasa terbaca. saja. Ya, tapi saya sudah membacanya. Nanti diadakan Rapimnas sudah dijadwalkan, termasuk Munas. Bahkan saya katakan Munasnya itu waktu itu saya mengatakan tanggal 17 atau tanggal 25. Saya agak salah, tetapi saya mengatakan di bulan ini, Agustus. Bisa dicek juga itu komentar saya di banyak media. Nah, lalu saya katakan juga bahwa nanti itu Pak AGK hanya menjadi jembatan. Terbukti kan Pak AGK tidak akan maju. Itu saja bisa diprediksi analisa saya. Dan lalu saya katakan nanti itu kemungkinan besar ketua umumnya adalah Pak Bahlil Lahadalia. Dan saya mengatakan itu ya secara objektif saja. Kenapa? Karena tugas kami ya akademisi, tugas kami pengamat menyampaikan fakta dan data. Tergantung nanti Partai Golkar, apakah memang memilih Pak Bahlil atau tidak ya. Tetapi analisa saya mengatakan seperti itu. Kemungkinan besar. Ya, lihat saja bagaimana Pak Bahlil memenuhi syarat. Lalu bagaimana sudah didukung oleh 30 DPD. Itu kan indikasi-indikasi mengarah bagaimana pernyataan-pernyataan Wakil Ketua Umum di media ya. Banyak Pak Sudah terkonstruksi dengan baik. Terkonstruksi. Jadi ini saya membacanya bukan sesuatu yang rumit. Tapi itu pun saya katakan kita menghargai apa yang dilakukan oleh Partai Golkar. Siapapun ketua umumnya itu hasil dari musyawarah demokratis ya, pemilihan yang ada di Munas Partai Golkar. Tetapi kita membacanya ya ini adalah skema-skema yang menurut saya ya yang bisa sudah kita baca secara sederhana dalam konteks analisa politik saya begitu. Oke, Bung Dev, bagaimana dengan analisa Kang Ujang soal DNA Partai Golkar yang memang selalu berdampingan dengan pemerintah, termasuk juga yang mau menjadi ketua umum Partai Golkar ini tadi ada beberapa pertimbangan. Salah satunya adalah mendapatkan restu dari RI1, kemudian juga harus punya jabatan baik itu di kementerian atau di menteri, posisi menteri, termasuk juga isi tas. Gimana, Bung Dev? Ini sudah terpenuhi nih nama Bahlil Lahadalia syaratnya. Ya memang Golkar itu syarat dengan kepentingan penguasa. Jadi memang Golkar itu selalu di dalam ruang lingkup pemerintahan, baik di pemerintahan sebelumnya, apalagi di pemerintahan yang akan datang. Karena jelas-jelas Golkar itu mencalonkan Pak Prabowo, dan selama kampanye kemarin kita sudah melakukan kegiatan kampanye yang cukup masif, termasuk juga baik di dalam internal ataupun eksternal ya. Baik yang dilakukan secara langsung dengan struktural Golkar ataupun menggunakan lapisan-lapisan di luar dengan memanfaatkan jaringan-jaringannya. Nah, jadi ini semua saling berkaitan, dan juga kepentingan-kepentingan untuk memastikan smoothnya transisi pemerintahan, target pemerintahan ke depan itu tercapai. Nah, ini menjadi tugas-tugas Golkar. Maka ketua umum yang akan datang itu ya pasti wajibnya melanjutkan pemikiran dan juga berdampingan dengan pemerintahan yang sudah berlangsung agar target-target pemerintahan itu tercapai, dan Golkar menjadi salah satu motor utama dalam pergerakan tersebut. Termasuk juga restu dari pimpinan ya RI1. Berarti begitu ya, Bung Dev? Gini, kalau masalah restu apa tidak itu udah hal yang berbeda ya.
kita kan Golkar, kita bicara Golkar adalah bicara mekanisme yang internal yang berjalan sendiri secara internal. Nah, jadi ini lebih dulu gitu yang harus dijalankan. Nah, lalu dengan kalau kita bicara restu, ya pasti presiden sekarang atau presiden nanti pasti akan menyerahkan sepenuhnya kepada internal Golkar. Nah, kenapa? Karena Golkar sudah menjadi bagian dari pemerintahan. Jadi siapapun yang terpilih pasti akan nyambung dengan pemerintahan yang sekarang atau yang akan datang. Oke, termasuk juga ya pasti dapat restu lah ya, karena kan berdampingan juga sama pemerintahan begitu ya, Bung Dev. Ya, gini, kalau kita nggak usah bicara restunya dari presiden, kita bicara internalnya saja dulu gitu. Oke. Kalau internalnya sudah berjalan, pasti akan selaras dengan konsepnya pemerintahan. Oke, baik. Bung Herzaki, bagaimana Anda melihat dengan analisa yang sudah dipaparkan oleh Kang Ujang? Benarkah demikian? Kalau di Koalisi Indonesia Maju, begitu juga nggak sih sebenarnya? Kalau dari kami tentu Mbak, dari mekanisme setiap partai ini ada polanya sendiri, ada aturan yang mendasari, ada ADART. Ya kita fokus di situ saja gitu. Apa yang menjadi landasan hukumnya, aturan organisasi masing-masing, itulah yang akan kita gunakan. Itu yang di Demokrat. Dan kami meyakini, apalagi di Golkar. Teman-teman Golkar ini kan partai besar, partai mapan. Semua mekanisme, bahkan setahu saya mau tadi Bang Dev sampaikan, guncangan apapun itu, jika pun ada, itu sudah biasa diambil oleh Golkar. Untuk yang kali ini pun kami melihatnya, ya kita hormati proses dan mekanisme yang ada di Partai Golkar. Siapapun yang menjadi ketua umumnya, Demokrat akan menyambut baik dan tetap akan melakukan kerjasama yang samanya sudah terjalin. Ya kami ini kan sama-sama partai pemenang pemilu Mbak. Oke. Ya kan? Ya kita ini pemenang pilpres ya Bang Dev ya, gitu ya. Jadi kita ini santai-santai aja gitu, karena kan. Berarti tetap kompak ya nanti Pilkada Jakarta mengusung Ridwan Kamil ya? Kompak, ya. Mau Ridwan Kamil, mau siapapun, kami tetap akan kompak Mbak gitu. Kita semua bicarakan bersama. Jika memang ada kesepakatan mengusung satu calon di daerah tertentu, ya kita dukung sama-sama. Tapi kalau misalnya katakanlah sama-sama punya jago kuat, ya nggak apa-apa. Yang penting kan nanti pemenangnya tetap pemimpin yang sejalan selaras dengan apa yang menjadi visi misi dan program dari Bapak Prabowo dan Pak Gibran, Pak. Nah ini yang menjadi penting bagi kami Demokrat, bagi teman-teman Golkar dan Gerindra PAN dan partai-partai lain yang tergabung dalam GIM, bagaimana agar pemimpin-pemimpin daerah yang kita perjuangkan semuanya punya visi misi dan program yang sejalan dan selaras apa yang menjadi mimpi cita-cita dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena inilah janji kami kepada rakyat ketika pilpres lalu. Nah ini akan kami wujudkan ketika Pak Prabowo dan Pak Gibran sudah menang. Gitu. Ngomong-ngomong soal Pilkada Jakarta nih Bung Herzaki, ini kan Golkar ini lagi berurusan dengan internalnya sendiri begitu ya. Untuk Pilkada Jakarta bagaimana nih? Apakah nunggu selesai dulu nih Golkar gitu urusannya, baru ini lagi membahas lagi komunikasi soal cawagup dari RK atau seperti apa? Ya secara simultan lah, ya, karena bagaimana proses politik itu kan berjalan terus-menerus, tidak dihasilkan oleh satu aksi saja atau oleh satu event aja atau satu kegiatan, tetapi kita berjalan secara terus-menerus gitu. Begitu juga dengan dialog atau komunikasi dengan teman-teman Golkar, kan hampir setiap hari bertemu nih. Ya, pimpinan-pimpinan partai Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, dan teman-teman KIM, dan maupun partai lain, ini kan hampir setiap hari ada pertemuan gitu, ada diskusi gitu, membahas pilkada daerah ini, daerah itu. Oh ada yang barengan, ada yang tidak gitu kan. Ini suatu hal yang wajar saja dalam demokrasi, karena tadi lagi-lagi kita semua ini partai-partai besar, punya jago-jago kuat, ya nggak mungkin lah Mbak kita maksakan Demokrat punya jago kuat, udah bersiap 5 tahun, atau teman-teman Golkar punya jago kuat, sudah bersiap 5 tahun, lalu kami bilang jangan dong gabung, ya nggak juga gitu kan. Jika silakan aja, atau pemenangnya kita juga. Nah kalau misalnya berbicara mengenai Pilkada Jakarta, ya terus Mbak ini proses terus berlanjut. Termasuk soal pembahasan siapa yang akan mendampingi RK ya nanti di Jakarta. Ya tentunya kalau kami Demokrat hari ini tidak akan menyampaikan kita dukung A dukung B ya, tetapi pasti kita akan sejalan selaras dengan teman-teman Golkar dan teman Gerindra, karena kami Mbak biasanya kalau Demokrat ini kita tunggu sudah ada cagup cawagup atau bupati wakil bupati ini baru kita umumkan. Gitu. Nah, tapi kalau dalam berproses ini kita komunikasi intens dengan teman-teman Golkar dan juga teman-teman Gerindra, dan memang betul Pak Ridwan Kamil itu adalah salah satu calon kuat yang akan kemungkinan kami dukung di Pilkada Jakarta, karena memenuhi 3 kriteria Mbak. 1 punya kans menang, 2 punya integritas, dan 3 punya jejak rekam yang sangat baik ketika menjadi kepala daerah baik di Jawa Barat maupun di Kota Bandung. Gitu. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum kami.
Mas Oke, Ahaye. oke, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, gimana nih? Apakah nanti Anda melihat dengan masuknya Ketua Umum Partai Golkar yang baru secara definitif yang akan dihasilkan oleh Munas luar biasa oleh Partai Golkar, taruhlah kita berandai-andai nama Bahlil Lahadalia gitu ya kan? Apakah nanti akan ada perubahan peta politik khususnya di Pilkada Jakarta? Ya bisa berubah juga bisa tidak. Artinya begini, Ridwan Kamil yang katakanlah sudah dimandatkan lah oleh Pak Erlangga itu bisa juga didukung oleh Kim. Kalau Bang Herzaki katakan ingin menang, karena memang kalau kita bicara pilkada kan ketokohan, tokoh yang laku dijual, tokoh yang katakanlah bisa mendapatkan dukungan dari warga Jakarta itu pasti. Kalau enggak ya sulit. Nah, tetapi memang apakah misalkan dengan Pak Bahlil kalau jadi ketua umum nanti katakan ditetapkan dan misalkan tanggal 20 atau 21 Agustus. Lalu apakah berubah? Katakan bisa berubah bisa tidak atau gini skemanya. Ridwan Kamil calon gubernurnya, Kaesang calon wakil gubernurnya. Tapi bisa juga nanti Ridwan Kamil tersisih lalu tahu-tahu Kaesang yang jadi calon gubernur kalau misalkan melawan kota kosong. Seberapa besar peluang itu? Ya mungkin saja. Saya meyakini ya di politik tidak yang tidak mungkin. Dan itu menurut saya sangat mungkin bisa probabilitasnya bisa 60%. Tapi sekali lagi kita kembalikan kepada Partai Golkar dan Kim ya. Apakah memang betul-betul serius hingga akhir di tanggal 29 Agustus pendaftaran akhir ya untuk mendaftarkan Ridwan Kamil dengan pasangannya. Apakah Kaesang? Mungkin. Atau dibalik juga Kaesang memang jadi menjadi calon gubernur dan itu mungkin bagi saya. Karena dalam politik lihat saja bagaimana Anies yang memiliki elektabilitas tinggi yang dianggap kuat hari ini sulit untuk mendapatkan dukungan. Jadi dalam konteks kalkulasi politik serba mungkin dan bisa berubah dan juga bisa tidak begitu. Termasuk juga kemungkinan Pak Jokowi dan juga keluarga mungkin Gibran Rakabuming Raka juga bisa diposisikan mendapatkan posisi di Partai Golkar setelah nama Bahlil Lahadalia sebelum tanpa mengurangi nanti hasil munaslup. Bisa nggak berada dalam situ? Ya saya yakin lah. Ini kan ada terjadi kompromi ya. Kompromi antara Pak Erlangga dengan Pak Bahlil pengurus yang baru. Lalu dengan pihak pemerintah kan pasti nih terkorelasi. Gak mungkin berdiri sendiri. Pasti akan terkorelasi antara tiga pihak itu. Oleh karena itu ya nanti ada kompromi misalkan sudah ada pembicaraan Pak Erlangga akan diberikan penghargaan, akan diberikan tempat, termasuk Pak Jokowi dan Mas Gibran pasti akan diberikan tempat menurut hemat saya. Karena Pak Bahlil ini bagaimanapun sangat dekat dengan Pak Jokowi. Dan jadinya Pak Bahlil, kalau bahasa saya, adalah atas izin restu Pak Jokowi. Dan dalam konteks hari ini menarik tulisannya Pak Dahlan Iskan, ya Golkar ini ya nanti akan memasukkan keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu ya suka tidak suka, senang tidak senang ya dibantah apapun ya. Kita lihat saja nanti apakah memang seperti itu, apakah apa yang saya sampaikan, yang saya spekulasikan ini. Tetapi apa yang kita lihat adalah bagian daripada skema-skema yang sudah saya bicarakan dari awal tadi. Ya semua tentu kita menghargai mekanisme yang ada di Partai Golkar. Partai hebat, partai jagoan, Golkar selalu menjadi jangkar pemerintah. Apapun nanti keputusannya tergantung Partai Golkar, tapi saya meyakini iya akan mengakomodasi kepentingan Pak Jokowi begitu. Seberapa besar keyakinan Anda keluarga istana Presiden Joko Widodo, kemudian ada nama Gibran Rakabuming Raka terakomodir untuk berada di posisi Partai Golkar? Saya mengatakan bisa sampai 70% lebih ya. Karena begini. 70% lebih? Ya kalau saya mengatakan begini Mbak, di Indonesia ini mohon maaf sekali lagi ya, ini bisa dibantah memang. Tapi saya selalu katakan bahwa siapapun figur tokoh yang ketika tidak punya jabatan itu tidak ada perlindungan secara politik, secara hukum, bahkan secara bisnis. Oleh karena itu ya perlu ada perlindungan. Nah, yang bisa melindungi ini partai-partai besar. Lihat kan misalkan, mohon maaf Pak Herzaki, Pak SBY, begitu hebatnya Pak SBY berprestasi dalam 10 tahun terakhir. Tetapi partainya masih dikudeta kok, masih dikerjai kok. Nah dalam konteks itu ini berbahaya kalau tidak ada dalam naungan beringin yang rindang gitu. Dan apapun itu ya kita hormati apa yang dilakukan oleh Partai Golkar. Sekali lagi ya kami hormat itu. Mengadakan munas, memilih ketua umumnya, kita hargai dan hormati sebagai bagian mekanisme yang harus dijalankan oleh Partai Golkar. Walaupun nanti ujungnya ya mengakomodasi kepentingan dari Pak Jokowi. Anda melihat nanti akan ada resisten nggak sih ketika memang dari internal Partai Golkar, khususnya dari senior Partai Golkar? Sulit ya, saya pasti akan terima. Ini kan susah, di banyak partai itu kesulitannya adalah ada tanda petik ya. Ada persoalan-persoalan yang saya tidak bicarakan. Ya ada tekanan lah, yang paling bahasa yang paling halusnya itu. Jadi saya melihat kalau itu sudah berjalan ya maka akan menerima semuanya. Resistensi Bahlil pun ada, tapi tetap akan jalan dan sesuai dengan mekanisme akan terpilih. Resistensi misalkan Jokowi juga pasti ada, tapi juga akan jalan. Karena Golkar sudah mengalami banyak
persoalan yang bisa diselesaikan. Jadi saya melihat ya ini soal kepentingan akomodasi politik yang yang harus dijaga oleh Partai Golkar, dan sekali lagi saya meyakini Golkar bermain aman, bermain smooth dan selalu bisa menyelesaikan persoalan. Tetapi tadi ya kita terkaget-kaget Pak Erlangga mundur, pasti ada masalah, tetapi itu bisa diselesaikan oleh Partai Golkar begitu, Pak. Oke, terakhir Bung Dev, terkait dengan analisa dari Kang Ujang, ini saya juga terkaget-kaget begitu ya. Jika nanti memang nama Bahlil Lahadalia menjadi ketua umum definitif yang memang direstui dan dikehendaki oleh seluruh unsur Partai Golkar, ada spekulasi akan ada akomodasi terhadap keluarga istana, nama Presiden Jokowi termasuk Gibran Rakabuming Raka yang nantinya juga akan ditempatkan di posisi Partai Golkar. Bung Idrus juga sudah mengatakan kalau memang Presiden Jokowi mau masuk Partai Golkar tentu menjadi berkah tersendiri. Anda sependapat? Ya, kalau bila mana Presiden Jokowi akhirnya masuk ke dalam Partai Golkar, pasti akan menjadi aset yang luar biasa, baik kepada beliau, akan terus tetap mengabdi kepada bangsa dan negara, dan juga kepada Partai Golkar pasti akan mendapatkan dukungan semangat baru dan juga pandangan-pandangan baru dan perspektif dari beliau selama menjabat selama 10 tahun, dan itu semua bisa menjadi bagian dari kinerja-kinerja politik Golkar baik di tingkat pusat melalui DPR RI atau melalui menteri-menterinya nanti di pemerintahan yang akan datang, dan juga melalui kepala daerah dan DPRD se-Indonesia. Tentu kita berharap bahwa kita bisa segera menyelesaikan ini, segera memilih ketua umum baru untuk segera mulai menata untuk memasuki di era pemerintahan yang baru. Gitu. Oke, baik. Kalau Pak Jokowi memang betul akan masuk ke Partai Golkar, tentu saja Anda mengatakan ini menjadi aset yang luar biasa begitu ya, Bung Dev ya? Iya, tentunya. Karena pengalaman beliau pasti akan berdampak yang positif bagi kita semua. Oke, terakhir Bung Herzaki. Ya, kalau dari kami, seperti apapun yang dialami, yang terjadi di Golkar, kami menghormati semua proses yang berlaku. Karena bagaimanapun siapapun tokoh ya, mungkin kalau menurut saya katakanlah bahkan Bang Ujang sendiri misalnya suatu saat memutuskan mau masuk partai politik, bisa jadi Golkar akan menjadi salah satu partai yang sangat menarik. Karena bagaimanapun ini partai besar, sudah bertahan puluhan tahun. Ya kita tahu juga jejak istilahnya jaringannya juga sampai ke daerah-daerah. Ya kami sendiri juga banyak belajar dengan teman-teman Golkar. Meski kami kan masih baru 22 tahun ya, tahun ini baru mau 23 tahun, beda jauh nih dengan teman-teman Golkar. Tapi tentunya kami siap dengan siapapun pemimpin baru. Nanti di Partai Golkar, ada tokoh-tokoh baru di Partai Golkar. Ya, Demokrat akan terus selalu bekerja sama bagaimana kita menjaga 5 tahun ke depan, pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran bisa membuat Indonesia makin maju dan makin sejahtera. Oke, kita akan tunggu bagaimana nanti hasil Rapimnas dan juga Munas luar biasa yang akan memutuskan siapa yang akan menempati posisi Ketua Umum Partai Golkar secara definitif setelah semalam rapat pleno sudah memutuskan nama Agus Gumiwang Kartasasmita menempati posisi sebagai PLT Ketua Umum, termasuk juga apakah nanti benar analisa-analisa yang sudah disampaikan atau dipaparkan oleh Kang Ujang benar menjadi nyata. Kita akan tunggu. Terima kasih Bung Dev dan juga Bung Herzaki. Kang Ujang, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum, sehat selalu. Bang Dev, Bang Herzaki. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Dev. Terima kasih Kang